Oke guys, kita akan teruskan. So, sebelum kita pergi pada topik kita, aku mau kamu tengok satu slide ini dulu, yaitu kejayaan bergantung pada sikap 99%, manakala kemahiran 1% sahaja. Maksudnya di sini, kalau kita mau berjaya, kita bukan mau cari orang yang mahir, yang pandai. Sebab yang depan itu boleh diajar supaya menjadi pandai. Tapi kita mau cari orang yang ada attitude, yang sikap yang positif. Positif maksudnya yang betul-betul dia ada niat mau berjaya dalam kehidupannya lah, mau ubah nasibnya. Dan juga yang sanggup belajar. Sebab kalau kita mau berjaya, kita kena belajar. Kalau kita tidak mau belajar, macam mana juga kita mau pandai kan? Jadi bukan itu saja, kita boleh diajar. Ada orang nih, ada setengah orang tuh dia tuh mau berjaya tapi tidak boleh diajar. Ada pula orang tuh boleh diajar tapi dia pandai masuk-masuk. Tapi itu tidak salah. Yang penting dia ada sikap yang positif mau berjaya. Yang lainnya tuh kan kita boleh didik dia pelan-pelan. Dan juga yang sangat penting di sini ialah dia mesti rajin. Rajin apa? Rajin dari segi belajar, rajin dari segi buat tindakan. Jadi inilah orang yang kita mau bantu, orang-orang yang mau berjaya, orang-orang yang ada keinginan untuk mengubah kehidupannya. So, seterusnya kita akan masuk pada topik kita. Topik kita yaitu yang pertama ialah bagaimana bermula, ialah of course guna produk. Kenapa guna produk? Ini ialah asas. Kita mau cerita pasal produk, terutama sekali produk ini MD7 Antidote. So, kita kena guna dulu. Kita sendiri dah guna produk macam mana kita mau share dengan orang. Macam mana orang mau percaya dengan cerita kita. Jadi tujuan kita itu untuk guna produk. Satu ialah untuk mendapat keyakinan. Selepas kita guna, kurang-kurang kita tahulah produk itu apa rasanya, macam mana bentuknya. Kan nanti kalau kita tidak guna pula, tiba-tiba orang tanya apa rasa produk tuh, kita bilang macam orange, padahal bukan macam orange pun. Nanti orang tanya bentuknya macam mana, kita bilang dia tablet atau kapsul, padahal dia liquid. Jadi ini macam satu pembohongan lah. Sebab itulah kita kena guna produk supaya kita tahu apa kebaikan produk itu dan fungsi-fungsinya. Jadi yang seterusnya, selepas kita guna produk, kita akan berkongsi dengan lebih mudah sebab kita ada pengalaman sudah guna produknya. Mungkin juga selepas kita guna produk tuh kita dapat testimoni yang bagus, maka kita boleh guna testimoni kita itu sebagai sebagai cara untuk meyakinkan kita punya prospek tadi itu. Dan juga untuk pelanggan kita lebih percaya pada kita kalau kita sudah guna. Sebab kalau nanti dia tanya, kamu sudah gunakan nih produk, kau bilang produk ini bagus, kau sendiri belum guna, bukankah itu satu pembohongan? Jadi sebab itulah kita kena guna produk dulu yang paling asasnya. Untuk apa? Untuk mendapat keyakinan, untuk mudah berkongsi dan pelanggan lebih percaya kepada kita. Yang kedua, selepas kita guna produk, kita harus belajar. Belajar tentang apa? Satu, kita kena belajar tentang syarikat punya profil. Siapa CEO-nya, siapa top-top management di dalam syarikat tuh, top-top leadernya siapa. Dan bukan itu saja, yang paling penting kita kena tahu lah dia punya product knowledge tentang produk MD7 Antidote nih, apa kebaikannya, apa dia punya kelebihan, dibuat dari apa, semua itu kita kena tahu. Dia baik untuk apa, so kita kena tahu itulah. Dan juga pelan pemasaran kita harus belajar, mesti mau tahu. Sebab biasanya kalau orang mau berniaga nih, kan kalau dia nampak peluang, perkara pertama, bukan pertama lah, perkara yang paling penting bagi dia ialah pelan pemasaran. Macam mana dia boleh menjana pendapatan di sini. Ya, so itulah kita akan belajar tiga perkara nih, yaitu profil syarikat kita kena tahu, product knowledge kita kena tahu, pelan pemasaran kita kena tahu. Dan ini lagi, aku mau tambah lagi, kalau boleh buatlah satu file yang kita panggil dia, di sini aku panggil dia filing system lah. Sediakan satu file, masukkan semua maklumat di dalam file itu. Jadi kalau kita berkongsi senang, kita buka tuh file saja. Tidaklah berserabut kita punya kerja kan. Kalau kita jumpa orang, kalau kita cerita prospek, kita buka dalam file itu, semua informasi ada di dalam di situ. So ini kita panggil sistem filing lah. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, selepas sudah belajar, apa kita perlu buat? Menghadiri setiap perjumpaan. Nah, ini sangat-sangat penting. Setiap kali ada perjumpaan, sama ada perjumpaan itu perjumpaan kecil, sederhana, atau perjumpaan besar, kita kena hadir. Terutama apalagi kalau perjumpaan itu di kawasan kita. Mengapa kita perlu hadir? Sebab di sinilah tempat kita untuk belajar. Di sinilah tempat kita untuk
menaikkan semangat kita balik. Di sini juga tempat kita untuk borrow power. Jadi apa maksudnya ini? Menambah semangat, borrow power semua nih. Oke, dia macam nih. Kadang-kadang kita nih kan, kalau kita sudah dengar tentang syarikat tuh, tentang produk tuh, kita sudah dengar banyak kali lah, mungkin kita sudah dengar 3-4 kali. Dan kemudian bila ada perjumpaan, kita bilang, galak mau datang, aku sudah tahu juga tuh, sudah banyak kali sudah aku pergi. Jadi ini adalah salah satu attitude yang tidak betul kan, sebab perjumpaan itu sebenarnya kadang-kadang kita datang bukan untuk kita saja untuk belajar, tapi untuk kita bawa prospek, untuk kita bawa rekan kongsi kita datang ke situ untuk belajar, untuk borrow power. Maksudnya di sini iyalah kadang-kadang bila kita pergi sharing nih di luar di situ kan selalunya kita akan dapat respon yang negatif, dan biasalah kalau selalu negatif yang kita dapat, apa yang akan berlaku, semangat kita tuh pandai luntur, pandai lemah hati kita, jiwa kita pandai luntur. Jadi kita pergi meeting itu sebenarnya untuk membakar semangat kita balik. Boleh paham, kena bakar semangat balik. Jadi itulah kenapa harus kita datang di situ. Dan juga yang aku maksudkan borrow power tadi itu ialah kadang-kadang kita bawa kita punya prospek atau kita bawa kita punya rekan kongsi, dan kebetulan waktu itu yang kawan kita ajak tuh dia ada masalah kesehatan. Contohnya lah dia ada masalah kesehatan gastrik kah, atau tekanan darah tinggi kah, kencing manis kah. Jadi kebetulan dalam perjumpaan itu ada pula kawan-kawan kita yang sudah guna produk dan dapat kesembuhan. Jadi apa yang kita perlu buat? Di sini kita mesti pandai borrow power, pinjam kuasa. Bawalah rekan kongsi kita tadi itu atau prospek kita, pergi jumpa kawan yang sudah dapat kesembuhan itu, interview sama dia macam mana cara dia makan produk sampai dia dapat kesembuhan. Sebab dengan cara ini kita punya customer tuh lebih yakin tau, sebab yang cerita dengan dia itu ialah orang yang sudah melalui, yang ada ada kesembuhan sudahlah, guna produk kan dia sembuhkan. Jadi dia lebih percaya pasal itu orang sendiri sudah lalui. Jadi senang kita buat closing di situ. Begitu juga kalau kita mau mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan bisnis ini, kita mesti pandai tengok siapa leader-leader yang datang meeting itu, yang pendapatannya itu memang luar biasa sudah, ataupun dia seorang pemimpin kan. Bawalah prospek kita itu, customer kita pergi jumpa dengan itu leader, pergi bergambar, pergi interview, dan minta dia tips macam mana dia boleh berjaya. So, ini yang kita maksudkan borrow power. So kita tidak perlu jadi si pandai sini, kita hanya perlu pandai pinjam kuasa saja, itu saja ya. So, itu saja yang aku rasa yang sangat penting lah. Jadi apa lagi? Oke ya, aku mau tambah satu lagi yang bakar semangat nih. So iyalah yang bab pergi meeting nih kan, kita harus pergi meeting juga. Salah satu kenapa dia macam ini parang tuh kalau kita selalu gunakan dia pandai tumpul kan enggak? Of course lah pandai tumpul kan. Jadi kalau sudah tumpul, kalau kita guna lagi memang tidak berkesan sudah. Jadi apa kita perlu buat? Kita perlu asah tuh parang supaya tajam balik. Begitu juga lah maksudnya bila kita ada perjumpaan nih, tujuan kita itu untuk menajamkan balik ilmu kita. Biarpun balik-balik topik tuh kita sudah dengar, tapi kita kena paham lain speaker, lain cara penyampaiannya, lain tips yang dia bagi. Jadi itulah kenapa wajib menghadiri setiap perjumpaan. Dan yang keempat, kita selepas sudah ada perjumpaan dan kita mau buat ini bisnis, apa kita perlu buatlah senarai nama ataupun name listing. Nah, tujuan kita buat name listing ini ialah untuk mengurangkan penolakan. Sebab ramai orang hari ini bila dia mau bermula kan, dia ini terbakar tau. Dia mau buat ini bisnis tapi dia tidak senarai nama. Dia cuma dapatkan itu nama prospek daripada handphonenya saja, list handphonenya. Betul, cara tuh salah. Itu ialah salah. Sebetulnya kita kena buat satu listing senarai nama. Paling kurang untuk permulaan jangan kurang daripada 20 name listing lah kita tulis dalam satu senarai. Kemudian kalau boleh kita selalu tambah lah. So inilah cara yang betul. Buat tulis di atas kertas nama-nama prospek yang kita mau jumpa. Maksudnya mengurangkan penolakan di sini ialah kalau contohnya penama nomor 1 kita jumpa dan dia bilang aku pikir-pikir lah dulu. So kita tidak akan terus macam down kan. Kita sebab apa? Kita ada lagi orang yang kedua. Lepas itu kalau nomor 2 tuh kita pergi jumpa dan dia menolak, kita bilang ada lagi ini nomor 3, pergi jumpa lagi ketiga. Jadi dia tidak akan putus. Jadi kalau boleh senarai nama nih kan kita akan sentiasa tambah. Kalau boleh sampai 500 lagi bagus lah. Nah, jadi itu penting senarai nama. Dan bab pergi sharing tuh kita kena pandai
pandai apa macam mau cakap apa, mesti mau bijak lah, bijak orang yang macam mana kita yang perlu kita jumpa dulu. Nah, itu maksudku sini. So di sini ada satu panduan lah. Kalau kita mau pergi sharing, kan kalau boleh kita jumpa orang yang paling yang kita rapat dulu. Ini maksudnya daripada rapat ke renggang. Orang yang rapat tuh yang kita rapat lah macam keluarga kita, adik-beradik kita atau kawan rapat kita. Sebab apa kita kena jumpa orang yang rapat dulu. Sebab kita nih newbie tau, orang yang baru mau belajar. Biasanya orang yang baru mau belajar nih, orang tidak yakin dengan kita. Kan bila kita cakap dia akan respon yang negatif. Nah selalunya bukan yang respon negatif, ada yang kasih nasihat sama kita, tak payahlah kau buat tuh, itulah inilah apa ini semua, kan dia bagi kau lagi racun. Jadi ataupun ada setengahnya bila kau cerita sama dia, dia mungkin juga dia tidak geram tapi dia marah, dia tidak senang hati apa semua kan, tapi dia sampai di situ saja, dia tidak akan sampai orang bilang kalau kau telepon aku udah mau jawab soal teleponmu. Kita akan putus hubungan lah pasal kau buat ini bisnis sudah, tidak mau kawan kau sudah. Dia tidak akan sampai ke tahap itu sebab kamu kan kawan rapat. Nah dalam proses kau belajar nih, kau jumpa kawan rapat, kalau berlaku kesilapan kan, dia tidak efek apa-apa lah sama kamu. Wah, boleh paham tuh, cuma kan kamu proses belajar. Lepas itu daripada rendah ke tinggi itu daripada status. Contohnya kamu tuh seorang kerani, jumpalah orang kerani dulu. Kerani, status kerani dan ke bawah. Jangan kamu pergi jumpa terus bos orang yang tinggi pangkat. Contohnya lah, aku bagi kamu contoh. Kamu kerani, kamu pergi jumpa bos kamu mau offer dia ini peluang, dia tanya kau satu soalan saja. Mungkin dia tanya kau berapa sudah pendapatanmu, itu pertama. Kedua, mungkin dia akan bagi kau satu envelope. Dalam envelope tu ada sotong. Apa maksudnya tuh? Kamu kan goreng sotong. Sebab apa? Sebab kamu sudah, mungkin dia boleh cakap, oh kamu ada bisnis sudah kan, kamu berhentilah sebab ramai lagi orang mau buat cari kerja sekarang. Jadi sebab itu kalau boleh kan jumpa orang yang status sama. Kalau kamu kerani, maka jumpalah kerani dan ke bawah. Besok lusa kalau pendapatan kamu sudah 2.000 hingga 5.000, kamu jumpa orang-orang yang bergaji 2 hingga 5.000 biarpun dia bos. Sebab kalau ditanya berapa pendapatan kamu kasih tinggal lah, aku ini kerani saja tapi di sini aku buat part time aku udah dapat 5.000. Sekurang-kurangnya kan itu boleh membakar orang lah kan. Oke, yang ketiga dari dekat ke jauh. Maksudnya apa? Kalau kamu mau jumpa orang, jangan terus pergi yang tempat jauh-jauh. Ini contohnya kamu ada di Sedakan kan, tiba-tiba kamu teringat pula, ada kawan kamu nih di KK, terus kamu mau pergi KK. Bukan tak boleh kan, tapi masalahnya ialah bila pergi KK itu memerlukan kos kan, outstation itu perlukan kos lah. Jadi nanti ujung bulan kamu punya kos lebih tinggi daripada kamu punya pendapatan, kamu akan cakap, tidak boleh buat bisnis nih, habis duitku tapi tidak berbaloi kan, pulangan sikit. Itulah kita bermula dengan dekat. Lagipun kalau kita start dengan dekat, ini senang kita servis, senang kita follow up kan, dekat di area kita dulu. Ramai itu kawan-kawan kita di Siring, kenapa mesti mau pikir yang jauh kan. Yang jauh tuh kemudian lah, ada pendapatan, ada modal dulu, barulah pergi jauh. Lain lah kalau kami memang berduit lah, ada modal, lain cerita lah kan. Oke, yang kelima, selepas sebuah senarai nama, apa kita perlu buat? Kita pergilah sharing. Sharing tadi aku sudah bagi panduan, daripada rapat ke renggang, daripada rendah ke tinggi, daripada dekat ke jauh. Tapi bila maksudku di sharing sini nih ialah sharing ikut keperluan orang tuh, bukan ikut keperluan kita. Contoh ini maknanya di sini. Kalau orang tuh ada masalah kesehatan, so kita share dia dengan produk lah. Kalau orang tuh mau tahu produk, kita share dia dengan produk. Jangan kita pula cerita dia peluang. Dia bukan mau dengar peluang, dia mau tahu pasal produk sebab dia ada masalah kesehatan. Kalau pula pelanggan tuh ada mau tahu pasal peluang, maka kita cerita pasal peluang lah. Jangan dapatlah cerita pasal produk itu nomor 2, di depan peluang dulu, sebab itu yang dia mau tahu. Kalau prospektif mau tahu dua-dua produk dan peluang, maka kita cerita dua-dua lah. Ini cara yang betul, kita cerita ikut keperluan kita punya pelanggan, bukan ikut apa yang kita mau cerita. Barulah kita senang closing. Boleh. Keenam ialah follow up. Selepas kita sharing, kita akan dapat 2 keputusan, satu mau, satu yang tidak mau. Apa maksudnya? Yang satu tuh dia pikir-pikir dulu. Yang mana pikir-pikir dulu, kita follow up dia lah. Macam mana cara follow up? Kalau kita share dia pasal produk kan, maka kita akan follow up dia dengan, kalau boleh setiap hari kita bagi dia testimoni produk. Kita message sama dia, kita PM dia. Kita setiap hari kalau boleh ada 1-2 testimoni lah, supaya dia lebih yakin kan, dia lebih percaya sebab ada banyak testimoni. Oke.
Kalau pula dia orang yang customer tuh sudah berminat, sudah sign up dan sudah guna produk, apa kita buat? Maksudnya dia pengguna sudah kan. Yang ini kita kena service sama dia. Service tuh maksudnya selepas beberapa hari kemudian, mungkin 2-3 hari begitu, kamu boleh telepon dia, kamu boleh lawat sama dia, dan yalah service lah macam biasa. Kalau kamu WhatsApp dia atau telepon, kamu tanya dia soalan ini, bukan tanya, kamu bagi tahu dia, kamu mesti bagi tahu dia galak, jangan lupa makan produk ya. Jangan kamu tanya, sudah kamu makan produk, apalah kau rasa. Jangan tanya tuh, sebab nanti dia akan jawab, aku sudah habis 1 kotak, aku tidak rasa apa-apa pun. Kalau dia jawab begitu, checkmate sudah kamu. Jadi kamu tidak perlu tanya sama dia apa kamu punya testimoni. Kamu cuma ingatkan dia untuk makan produk. Sebab biasanya kalau orang yang sudah makan produk ini dan ada testimoni yang bagus, dia akan sendiri bagi tahu sama kamu tuh. Tidak payah kamu tanya testimoninya dia akan sendiri bagi tahu sama kamu kesan hasil selepas dia makan itu produk. Jangan sekali-sekali tanya apa kamu rasa selepas kamu makan. Nah, ya. Oke, seterusnya ialah oh ya, sebelum itu lagi, yang mana-mana sudah ada testimoni itu, apa kamu perlu buatkan? Kalau boleh, kamu ambil video lah, ambil video pendek, tidak perlu panjang, mungkin 1 menit hingga 2 menit begitu, berkaitan dengan masalah kesehatannya dulu dan sekarang selepas mengguna produk. Nah, dan itu yang pertama. Kalau boleh gambar juga dengan dia, dan lepas itu buat testimoni melalui gambar juga kan. Dan inilah sebenarnya biasanya kalau orang selepas guna produk dan dia dapat testimoni yang bagus, inilah orang yang paling sesuai untuk kamu cerita peluang, sebab dia yakin dengan produk dia, dan kamu tunjuk cara macam mana mau dapat pendapatan di sini, dan selalunya dia akan buat tuh, dia akan bertindak ya. Dan seterusnya jangan lupa masukkan orang ke dalam grup, dalam grup WhatsApp kah, Telegram kah, grup apa sajalah. Yang penting masukkan dalam grup dan minta izin dia dulu sebelum masukkan dia dalam grup. Tanya sama dia, bos, boleh gak aku masukkan kamu dalam grup WhatsAppku supaya kamu sentiasa update info-info yang terkini. Kalau dia bilang oke, tidak ada masalah, masukkanlah. Kalau dia bilang jangan dulu lah bos, buat masa ini sebab banyak sudah grup ini, hormati keputusannya, jangan masukkan dia dalam grup. Kalau kamu ada apa-apa info, kamu PM dia saja. Sebab kalau kamu paksa masuk dia dalam grup tanpa kerelaan hatinya, ini hari kamu kasih masuk, silap-silap malam dia sudah check out keluar ya. Jadi ini akan merusakkan reputasi lah. Anda syok orang dalam grup itu kan baru check in sudah keluar. Jadi paling bagus minta izin dia. Sebab kalau dia bilang masukkan aku, maka orang yang begini dia akan jarang keluar tuh, left ataupun left group. Boleh? Oke. So seterusnya aku rasa itu saja. Ini ialah perkongsian yang simple. Kalau kamu tahu lebih detail, kalau ada besok lusa ada ceramah tentang bagaimana bermula kan, kamu kena hadir, sebab biasanya topik ini dia perlu sampai sekurang-kurangnya 40 menit untuk buat pencerahan kan. Jadi oke, akhir sekali daripada aku di sini ialah untuk berjaya di sini kita tidak perlu menilik, tidak perlu kita jumpa si Anu tuh hebat tuh, kita jumpa si kita jumpa si B dia hebat tuh. Tidak perlu itu, sebab di sini kalau ikut record, kebanyakan orang-orang yang newbie yang berjaya ini adalah orang-orang yang tidak pandai, orang yang tidak seberapa dia punya pendidikan, orang yang tidak pengalaman dalam industri ini. Sebab orang-orang begini senang diajar, sebab dia langsung kosong, dia macam kain putih Pak, dia tidak tahu apa-apa, tapi dia mau berjaya. Jadi kamu siram warna merah, dia jadi warna merah, kamu letak warna hijau, dia jadi warna hijau. Senang kita corak sama dia. Sebab itu jangan menilik untuk berkongsi, untuk membawa kawan-kawan kita yang mau berjaya. Kita tengok siapa kawan-kawan kita, persekitaran kita yang ada masalah keuangan begitu, so kita jumpa dengan dia, begitulah dengan peluang nih. Dan kalau dia terbakar, orang inilah sebenarnya yang akan meletup-letup, dia akan datang. Sebab kalau kita cari orang yang pandai, biasanya orang yang pandai ini, orang yang ada pengalaman, kau susah mau ajar dia. Kau ajar dia, diajarnya kau balik. Kau cakap 1, dia cakap 2. Kau cakap 2, dia cakap 5. Jadi susah mau dibentuk. Jadi kalau susah mau dibentuk, susah kita mau menjayakan dia. Nah, sedangkan kerja kita ini sebagai upline ini ialah untuk menjayakan downline kita. Tapi kalau downline kita tuh tidak pula boleh diajar, kan? Ataupun tidak masuk diajar. So macam mana kita mau bantu dia untuk berjaya? Sebab tanggung jawab upline ialah untuk memastikan downline-nya berjaya. Tetapi untuk downline berjaya itu
maksudnya kena kerjasama lah upline dengan downline. Jadi guys, topik akan datang aku akan bawa satu lagi topik yang istimewa, yaitu tanggung jawab upline dan juga tanggung jawab downline. Kalau kita boleh pegang tanggung jawab kita sebagai upline dan downline ini, kita hadam dia, aku pasti kita akan ada satu kumpulan, satu rangkaian yang berkualiti, satu rangkaian yang meletup, satu rangkaian yang harmoni, ya. Jadi mudah-mudahan perkongsian ini boleh membantu Anda di luar di situ. Dan akhir kata daripada aku, ikut bodoh-bodoh, buat gila-gila. Yang penting jangan jadi bodoh dan jangan jadi gila. Jadi itu saja dari aku. Jumpa Anda semua di puncak kejayaan. Thank you.